Halo sobat, jumpa lagi dengan Star of Math. Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan garis. Kedudukan garis ada dua macam sobat, yaitu garis terhadap garis lainnya dan garis terhadap bidang. Kita bahas satu persatu ya sobat. Garis terhadap garis lainnya. Misalkan kita memiliki dua garis, yaitu garis N dan garis G. Dua garis ini bisa kita katakan sebagai dua garis yang sejajar dan disimbolkan dengan garis N sejajar dengan garis G. Dua garis dikatakan sejajar jika memiliki gradien atau kemiringan yang sama sobat. Artinya gradien garis N sama dengan gradien garis G. Jadi himpunan titik-titik yang membentuk garis N ini memiliki jarak yang sama terhadap himpunan titik-titik pembentuk garis G sobat. Sehingga garis N dan garis G tidak akan pernah memiliki titik potong. Secara sederhana kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Kita memiliki kubus ABCD EFGH. Misalnya kita ambil sembarang ruas garis yaitu ruas garis BF dan ruas garis DH. Terlihat bahwa ruas garis BF dan ruas garis DH saling sejajar. Kemudian kita memiliki garis N dan garis G lagi sobat. Hanya saja posisinya sekarang dua garis ini saling bertumpuk. Sehingga hanya terlihat seolah-olah satu garis. Kita bisa menyebutnya sebagai dua garis yang saling berhimpit. Nah sobat, kalau kita perhatikan dari dua garis yang saling berhimpit ini memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Sehingga gradien garis N sama dengan gradien garis G. Nah sobat, karena himpunan titik-titik pembentuk garis N dan himpunan titik-titik pembentuk garis G itu saling berhimpit, pastinya akan ada tak hingga titik potong antara kedua garis tersebut sobat. Secara sederhana kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Misalnya kita ambil sembarang titik pada ruas garis FG, yaitu titik I. Kemudian kita buat ruas garis FI. Terlihat bahwa ruas garis FI dan ruas garis FG saling berhimpit. Kedua ruas garis tersebut saling bertumpuk, sehingga terlihat seolah-olah hanya satu ruas garis sobat. Kemudian kita memiliki garis N dan garis G lagi sobat. Hanya saja posisinya sekarang dua garis ini saling berpotongan di titik O. Kita bisa menyebutnya sebagai dua garis yang saling berpotongan. Nah, akibat dari perpotongan dua garis tadi, sehingga kita memperoleh sudut. Karena garis N dan garis G itu saling berpotongan, pastinya gradien dari kedua garis tersebut berbeda sobat. Sehingga gradien garis N tidak sama dengan gradien garis G. Dan akibat dari perpotongan dua garis ini diperoleh satu titik potong. Secara sederhana kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Misalnya kita memiliki ruas garis CG. Kemudian kita buat sembarang garis dari titik F yang memotong ruas garis CG. Terlihat bahwa garis FI dan ruas garis CG saling berpotongan. Akibat dari perpotongan ruas garis CG dan garis FI, kita peroleh satu titik potong, yaitu titik I. Dan kita juga bisa mengukur besar sudut yang dihasilkan. Kemudian kita memiliki garis N dan garis G lagi sobat. Hanya saja dua garis ini saling berpotongan di titik O. Dan akibat dari perpotongan dua garis tersebut terbentuklah sudut siku-siku 90 derajat.
sehingga kita dapat menyebutnya sebagai dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, dan biasa disimbolkan sebagai garis N tegak lurus dengan garis G. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus ketika hasil perkalian dari kedua gradien garis tersebut adalah negatif 1. Sehingga gradien garis N dikali dengan gradien garis G hasilnya adalah negatif 1. Dan dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus memiliki satu titik potong. Secara sederhana kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Misalnya kita ambil ruas garis AE dan ruas garis EH. Kedua ruas garis tersebut saling berpotongan di titik E. Kemudian kita coba ukur besar sudut yang dibentuk oleh ruas garis AE dan ruas garis EH. Ternyata diperoleh besar sudut 90 derajat. Artinya, dua ruas garis tersebut saling berpotongan tegak lurus. Kemudian kita memiliki garis N dan garis G lagi sobat. Hanya saja posisinya terletak pada bidang yang berbeda dan tidak memiliki titik potong. Kita dapat menyebutnya sebagai dua garis yang saling bersilangan. Untuk memudahkan kita memahaminya, bagaimana sih maksudnya? Nah, kita dapat perhatikan kubus berikut. Misalnya, kita ambil dua bidang, yaitu bidang depan dan bidang samping. Kemudian, dua garis yang saling bersilangan ditunjukkan sebagai berikut, sobat. Atau bisa juga kita mengambil bidang bagian atas dan bagian samping. Kemudian, dua garis yang saling bersilangan ditunjukkan sebagai berikut, sobat. Dan ingat ya sobat, bahwa dari dua garis yang saling bersilangan tidak memiliki titik potong. Secara sederhana, kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Misalnya, kita pilih bidang ADHE dan bidang BCGF. Salah satu pasangan ruas garis yang saling bersilangan pada bidang yang sudah kita pilih, yaitu ruas garis DH dan ruas garis GF. Garis terhadap bidang. Misalkan kita memiliki bidang gamma dan garis G dengan posisi sebagai berikut atau sebagai berikut. Kita dapat mengatakan posisi dua objek tersebut sebagai garis yang sejajar dengan bidang, atau biasa dituliskan dengan simbol garis G sejajar dengan bidang gamma. Jika kita perhatikan, garis yang sejajar dengan bidang tidak memiliki titik potong. Secara sederhana, kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Sebagai contoh, kita pilih bidang ABCD dan ruas garis HE. Tentu, bidang dan ruas garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Kemudian, kita memiliki bidang gamma dan garis G. Nah, tetapi sekarang posisinya adalah garis G berada di dalam bidang gamma. Sehingga kita dapat menyebutnya sebagai garis yang berhimpit dengan bidang. Atau bisa juga kita katakan sebagai garis yang terletak pada bidang dan disimbolkan dengan garis G anggota bidang gamma. Karena garis G terdiri dari kumpulan titik-titik yang berjajar dan terletak pada bidang gamma, sehingga garis G dan bidang gamma memiliki tak hingga titik potong. Secara sederhana, kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Sebagai contoh, misalnya kita pilih bidang ABFE. Kemudian kita coba buat ruas garis BE.
Terlihat ya sobat bahwa ruas garis BE berhimpit dengan bidang ABFE. Kemudian kita memiliki bidang gamma dan garis G. Terlihat bahwa posisi garis G menembus bidang gamma. Dengan menggunakan bantuan garis berwarna kuning, garis G berpotongan di titik O dan membentuk sudut. Dalam kondisi seperti ini, kita dapat menyebutnya sebagai garis memotong bidang, atau bisa juga dikatakan sebagai garis menembus bidang. Sobat, tentu terlihat secara jelas ya bahwa garis yang memotong bidang itu memiliki satu titik potong. Secara sederhana, kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Sebagai contoh, misalnya kita pilih bidang ABCD. Kemudian kita buat garis AG. Terlihat ya sobat bahwa garis AG memotong bidang ABCD. Kemudian kita buat ruas garis AC sebagai bantuan untuk mengukur sudut yang terbentuk. Kemudian kita memiliki bidang gamma dan garis G, dengan posisi garis G menembus bidang gamma. Kemudian dengan bantuan garis berwarna kuning terlihat bahwa garis G berpotongan di titik O dan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Dalam kondisi seperti ini kita dapat menyebutnya sebagai garis tegak lurus bidang, atau kita juga dapat mengatakannya sebagai garis menembus bidang dan disimbolkan dengan garis G tegak lurus bidang gamma. Sobat, terlihat jelas ya bahwa garis tegak lurus bidang itu hanya memiliki satu titik potong. Secara sederhana, kita coba visualkan menggunakan bangun kubus di GeoGebra sobat. Sebagai contoh, misalnya kita pilih bidang ABCD. Kemudian kita buat garis CG. Kemudian kita buat ruas garis AC sebagai bantuan untuk mengukur besar sudut yang terbentuk. Ternyata diperoleh besar sudutnya yaitu 90 derajat. Artinya garis CG memotong bidang ABCD secara tegak lurus sobat. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.